kalau kursi lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis shalihin amin. Jamaah haul yang kami muliakan, wabil khusus guru kita Syekh Wahiduddin, yang kami hormati guru kita Ki Abdul Muti, yang kami hormati Ustadz Ujang Junaidi, Ustadz Juanda, dan Ustadz yang lain Ustadz Mahmud Yunus, dan seluruh hadirin. Jam 10 lebih 5 menit dikit aja. Pertama, sejak tadi kita sudah baca bacaan yang kita hadiahkan kepada almarhum yang 4 orang dihauli pada malam ini. Pertama, guru kita Ustaz Haji Harun Ali, haul yang ke-15 bareng nama Gus Dur. Insya Allah besok tanggal 21 Desember di Ciganjur, 22 di Teguireng. Saya insya Allah milih ke Teguireng sambil ziarah, udah lama gak kesana. Doain biar sehat. Amin. Kedua, orang tua beliau Haji Ali bin Haji Kasim dan Ibunda Jawahir. Dan yang keempat, putranya Abdul Syakir, Abdul Ahmad Syakir. Mudah-mudahan jangan nambah lagi ya, 4 aja dulu. Walaupun umur kita nggak tahu ya, 4 udah cukup dulu. Mudah-mudahan kesemuanya diberkahi di alam barzakh, di alam amal-amal perbuatan baiknya diterima oleh Allah, amal-amal yang tidak baik diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Haji Harun sudah enak ya, semua yang Nabi sabdakan ada pada dia. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang kenal udah ada semua. Sedekah jariyah ini peninggalannya sekolah yang begitu baik, itu sedekah jariyah. Ilmunya ya kita tahu, beliau juga ustaz. Awalan yang solehnya, anak nantunya orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan hadis ini kena buat beliau sehingga beliau mendapatkan tempat yang sangat layak, sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kita ada yang masih hidup, semampu kita usaha supaya kita juga walaupun tidak seperti itu, paling tidak salah satu kita bisa dapatkan amal jariah, sedekah jariah, atau kalau nggak sedekah jariah ilmu, atau sedekah nggak punya duit ilmu enggak, anak jadikan anak-anak yang soleh. Itu sebab penita yang masih tidak putus. Yang lain putus, artinya amal itu akan terus mengalir pahalanya, tidak putus-putus sampai kita di alam kubur. Baru putus setelah hari kiamat.
Hari kiamat selesai. Setelah kiamat hari pembalasan. Sudah ada tidak lagi tambahan-tambahan. Kalau masih di alam barzah, alam kubur masih ada tambahan. Walaupun kita tidak mengamalkan, tapi bekas-bekas yang kita lakukan akan menambah dari amal kita. Nah, kita baca doa ini, pahalanya disampaikan masih nambah terus. Itu hebatnya, bagusnya, nikmatnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga iman. Iman itu harus kita jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menduga, apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman tanpa diuji? Jangan sangka orang beriman nggak diuji, jangan berdua. Semua orang yang beriman mengakui Allah sebagai Tuhannya pasti diuji. Fitnah itu ujian, bukan fitnah orang. Ini fitnah, ini ujian. Asal katanya fitnah itu membakar emas untuk diuji kadarnya berapa karat. Emasnya dibakar, oh ini 24 karat, ini 23 karat, ini 22 karat. Iman juga diuji. Iman Bapak 24 karat, 22, 23 atau sekarat, tergantung Bapak. Atau sekarat, kalau tidak salah bahaya. Itu iman diuji. Ujiannya apa? Gak banyak. Ujiannya cuma 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, akan memuji kalian dengan syar dan khair, dengan keburukan dan kebaikan. Dan hanya kepada kami kalian dikembalikan, kata Allah. Jadi ujian cuma 2. Yang kita dapatkan di 2 ini adalah bahan-bahan ujian. Bahan ujian, materi ujian. Sekarang anak-anak sedang ujian sekolah, itu bahan-bahannya. Lulus enggaknya nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar udah ketahuan bisa lulus. Sebab nanti catatan amal kita, hasil-hasil ujian kita, catatannya berterbangan di padang mahsyar. Ada yang diambil dari sebelah kanan, orang yang beriman. Ada yang di sebelah kiri, orang kafir. Ada yang di belakang punggung, orang beriman tapi bandel banget, preman banget. Macam-macam catatan. Ini terlalu banyak. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Yang kedua, wa'amma man utiya kitabahu bishimalihi. Wa'amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Itu 3 tempat. Kertas-kertas laporan yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid itu di sana bertebaran. Sekarang ini bahan ujian cuma 2. Ujian pertama kebaikan. Orang punya duit, jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, status sosialnya tinggi, dia sedang diuji oleh Allah. Bukan kemuliaan. Duitnya banyak, pangkatnya tinggi itu mulia, bukan. Itu cuma kata orang. Sifat dasar manusia mengatakan begitu. Bahkan kita juga mengatakan orang kaya, orang pangkat, dia mulia banget ya. Itu kata Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Akramania saja. Adapun manusia itu pada dasarnya apabila Tuhan yang memujinya, nah ini ibtalahu, Tuhannya memujinya. Apa ujiannya? Fa akramahu, maka dia dimuliakan oleh Allah, pangkatnya tinggi. Wa
an'amahu, dan Allah memberikan nikmat kepadanya. Dia katakan, fayaqulu rabbi akraman, sesungguhnya Tuhanku adalah telah memuliakan aku. Mulia, padahal itu masih ujian. Yang kedua, wa amma idza mautalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang kedua, dan apabila Tuhan yang mengujinya lagi, ujian kedua apa? Faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dibatasi. Seumur-umur miskin terus, kerja keras gitu-gitu juga, miskin terus. Tapi orang yang nggak benar atau pada dasar manusia, kalau dia begitu miskin dibatasi rezekinya, dia mengatakan Tuhan telah menghina saya. Jadi banyak juga pendapat orang kalau melihat orang miskin dihina, lihat orang kaya bukan main, kayak gula sama semut, ngubar terus. Gitu. Orang miskin dihina, tukang es teh kata goblok, kan itu juga. Ini apa ini? Ini semuanya ujian. Duit banyak itu ujian, duit gak ada itu juga ujian. Sama, fa'amma man idza mabtala usma ibtala. Nah, ujian yang didapatkan untuk orang yang kaya itu gampangnya adalah bersyukur enggak dia, memanfaatkan hartanya di jalan Allah enggak, dia zakat enggak, dia infak enggak. Itu ujiannya. Kalau dia makin kaya, makin keluar banyak untuk jalan Allah, berarti jawabannya bagus, bersyukur. Insya Allah lulus nanti pada mahsyar. Kalau dia dikasih miskin oleh Allah sebagai ujian, dia bersabar, maka bersabar itu juga baik baginya. Maka jawaban orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada kenyamanan, sabar. Itu dua sifat yang sangat dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW, bersyukur dan bersabar. Cuma kita ini kalau nggak punya apa-apa baru merasa diuji. Kalau punya apa-apa nggak merasa diuji, itu salahnya. Berarti kan kedua-duanya diuji. Coba kalau saya ketemu bapak yang memang hidupnya susah, saya salamin, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Saya belum nanya apa kabar, udah ngadu dulu. Waduh, Pak Ustaz susah banget ini itu, beras mahal, sayur-mayur mahal, belum nanti tanya udah ngadu. Tapi kalau bapak habis gusuran ketemu saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, saya tanya apa kabar, biasa-biasa aja Pak Ustaz, dan duitnya banyak. Itu manusia keliru, sebab kemuliaan dan kehinaan itu dikaitkan dengan ketakwaan. Ayatnya kita hafal, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Biar dia kaya raya, pangkatnya tinggi, kalau nggak takwa tidak mulia di sisi Allah. Biar dia miskin, dia hidupnya susah, tapi dia tetap terus beribadah, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya rubah persepsi kita, jangan hina orang-orang miskin. Kata Gus Dur, menghina orang miskin berarti menghina Allah. Sebab orang miskin yang diuji oleh Allah yang menguji, berarti menghina Allah, nggak percaya sama Allah. Demikianlah bahwa hidup ini penuh ujian, bahan-bahan ujian. Kalau kita dapat kenikmatan, bersyukur, insya Allah lulus. Kalau kita tidak dapat apa-apa, kita bersabar, juga insya Allah kita akan lulus pada mahsyar dan kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.